di sebelah kanan dari pasien. Dengan peralatannya juga sudah kita siapkan di sebelah kanan dari pasien. Jadi di sini ada nampan yang sudah kita siapkan, bengkok, sikat gigi, odol, kemudian ini ada gelas yang berisi air nanti untuk kumur. Seharusnya ada sedotannya. Ya. Ini nanti kalau pas ketika kalian praktek harus disiapkan sedotannya. Kemudian di sini ada perlak dengan pengalasnya. Jadi nanti kalau buka itu, nah pengalasnya di bagian atas, di bawahnya adalah perlaknya. Ya. Ini saya lipat dulu, saya taruh sini. Kemudian ada kamper spiritus, itu untuk apa? Jadi di sini tidak ada kamper spiritus, gerak juga. Sepertinya kosong, nggak ada. Menghilangkan bau. Untuk apa? Fungsinya kamper spiritus? Menghilangkan bau. Bukan, kamper spiritus ini pada pasien yang tirah baring lama kita usapkan di daerah punggungnya untuk mencegah terjadinya dekubitus, yaitu luka karena ada penekanan tulang-tulang ke bagian daerah punggung pinggang ya, pantat. Nah, berikan kamper spiritus. Kemudian ada bedak talak ya. Talak, setelah memberikan kamper spiritus kita berikan bedak talak juga. Kemudian untuk memandikan pasien dewasa kita pakai sarung tangan. Ya, ini pasiennya sudah pakai selimut kasurnya. Kemudian ini nanti akan kita ganti dengan selimut mandi. Kita pakai jari di sini. Memberi salam dan memperkenalkan diri kepada pasien ya. Nah, pasiennya kan sadar, cuman dia tidak bisa mandi sendiri sehingga kita bantu. Kemudian kita jelaskan tujuan Memandikan. Kemudian cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu kita tutup sampiran atau korden untuk menjaga privasi dari pasien. Kemudian siapkan alat dan bahan secara sistematis. Lalu berikutnya mengganti Pakaian. Jadi kita pakai handskun, baru kita ambil selimut mandi. Diperhatikan cara mengganti selimutnya. Jadi ini kan pasien menggunakan selimut yang ada di kamar kan, di kasur ya. Nah, ini kita turunkan dulu selimut yang lureknya ini. Nah, sambil menyampaikan ke pasien, Bu, ini dipegangi samanya supaya nggak ikut turun ke bawah. Kita temukan ujung selimut lurik dengan selimut mandi. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini kita lipat. Kalau dia masih bersih nanti akan kita pasangkan lagi setelah selesai. Kemudian berikutnya apa? Memasang perlak ya, di bawah dagu dan di samping kepala. Jadi tidak di bawah dagu seluruhnya, tetapi agak miring ya. Kemudian dekatkan bengkoknya dekatkan. Lalu kemudian kita siapkan sikat gigi dan odol. Kemudian ada yang kelewatan tadi. Kalau di sikat gigi biasanya ditanyain mau sikat gigi sendiri apa dibantu? Apakah ingin buang air besar atau kecil? Jadi sebelum ini kita tanyakan dulu kepada pasien apakah ingin buang air besar atau kecil. Kalau misalkan pasiennya ingin, maka kita bisa ambilkan pispot ataupun urinal ya. Kalau pasiennya bilang enggak, Mbak atau Bu, saya tidak ingin buang air besar atau kecil, maka kita langsung lanjut ke prosedur memandikan. Ini ya, langsung lanjut ke sini. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah mau sikat gigi sendiri atau dibantu. Jangan pasiennya mau sikat gigi sendiri ya. Kita siapkan
odol di sikat giginya, kemudian kita anjurkan mesinnya untuk berkumur dulu. Ya, kan pakai sedotan tadi berkumur, kemudian air kumurnya ditampung di bengkok ini. Ya, habis itu kita berikan ke pasien sikat giginya. Pasien sudah sikat gigi sampai bersih, kemudian kita berikan air kumur lagi sampai bersih. Ya, sudah selesai, kemudian kita bersihkan sikat giginya dengan menggunakan air. Kita kembalikan ke tempatnya. Setelah itu kita ada yang kelewat lagi, handuk. Ya, kita ingat handuk. Jadi sebelum ini handuk harus diletakkan di bawah kepala. Caranya bagaimana? Kita gulung dulu. Nah, kalau pasien sadar, Bu, coba miring ke kiri. Nah, ini kan miring ke kiri ya. Miring ke kiri berarti kan ke sana ya. Miring ke kiri, kita selipkan handuknya, kemudian pasien disuruh miring ke kanan. Lalu gulungannya akan bisa kita lebarkan. Nah, gini ya. Kemudian prosedur tadi sikat gigi sudah selesai, kita bereskan perlak dan alasnya. Setelah itu dibersihkan mulutnya dengan menggunakan handuk. Jika masih ada sisa-sisa cairannya, itu ya. Kemudian angkat kepalanya. Nah, kita ambil handuk yang kecil. Ya, paham sampai sini? Bentuknya apa? Yo, bentuknya apa? Kemudian memasukkan waslap ke dalam baskom. Selanjutnya dibersihkan daerah muka. Jadi kita siapkan waskomnya ada 2, waslapnya ada 3. Ya. Perlu ada handuk ada di SOP-nya? Tidak. Ini tadi. Ya. Kita masukkan ke air hangat, kemudian kita bersihkan dulu di daerah mata. Ya. Apabila ada kotoran di daerah mata, kita bersihkan. Kemudian di telinga. Jadi dibiasakan dibersihkan adalah bagian yang sebelah kiri dulu, yang terjauh dari petugas ya. Telinganya dibersihkan, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan. Kemudian leher ya. Ditawarkan kepada pasiennya mau dibersihkan dengan menggunakan sabun atau tidak. Jika mau, maka ya kita ambil waslap satunya, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan sabun. Kalau tidak mau, sudah selesai, ya sudah, berarti hanya dibilas saja mukanya dengan menggunakan air. Ya. Kemudian setelah itu ada seharusnya handuknya di bawah untuk mengeringkan ya. Jadi tadi sebelum kita ambil, kemudian handuknya kita bersihkan untuk kita kita gunakan untuk membersihkan yang di bawah tadi kepala ya. Iya. Untuk membersihkan daerah muka. Ya. Gitu. Jadi pakai handuk yang ini masih. Iya. Yang di bawah kepala. Jadi tadi yang lupa adalah yang di sini handuknya adalah di bawah dada. Yang mau untuk sikat gigi, berikutnya adalah ditaruh di bawah kepala. Itu ya. Benar? Benar, baru bersihkan daerah muka dan telinga leher. Setelah selesai dikeringkan. Paham? Paham. Gak bingung ya? Iya. Di bawah dada. Menikah dewasa itu rambutnya nggak usah dibersihkan. Nanti ada sendiri, prosedur keramas ada sendiri, tetapi iya, kita tidak menyiapkan untuk prosedur keramas, alatnya ada sendiri kayak orang kalau mau kerimbat itu.
Ini hanya prosedur memandikan. Ya. Sudah selesai mengeringkan. Nah, ini baru anduk yang kecil kita lipat. Berikutnya adalah membersihkan daerah apa? Badan yang sebelah mana? Kiri. Yang jauh dari perawat. Tugas. Yang jauh dulu. Ini nggak lepas bajunya. Dilepas bajunya. Baju yang pakaian atas dilepas ya, disampaikan ke pasiennya. Permisi ya Bu, saya bantu untuk melepas baju pakaian atas. Pasien di rumah sakit biasanya pakai infus kan? Iya. Maka yang kita lepas infus biasanya sebelah kanan apa kiri? Kiri. Kanan kiri, sini ya. Yang kanan tidak ada infusnya. Maka yang kita lepas adalah bagian yang mudah terlebih dahulu. Nah, kita lepas yang baju sebelah Kanan. Yang ada infusnya. Ya, betul. Nah, kemudian ini pasiennya bisa diminta untuk miring ya, kalau pasien minta untuk miring ke kanan. Nah, kemudian kita ambil ya. Kita lepas baju lengan yang sebelah kiri, yang terakhir yang ada infusnya ya. Nah, dilepas. Baru kemudian taruh di tempat baju kotor. Tempat baju kotor. Kemudian ini ambil handuk, kita taruh di sebelah kiri. Di bawah lengan. Di mana? Di bawah Di bawah lengan. Nah, bisa minta tolong dimasukkan. Yang jauh dari petugas yang silakan. Kita buka bagian lengan yang sebelah kiri. Ambil waslap, basahi dengan air hangat. Kemudian setelah itu kita basahi dulu tangannya. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dari ujung jari kemudian baru ke arah bahu atau ketiak. Ya. Kita pegang seperti bersalaman gini pasiennya. Kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan mulai dari jari-jari, kemudian punggung tangan naik ke atas seperti gerakan memijat. Ya. Jadi bukan serot, bukan begitu ya. Tetapi ke kanan ke kiri begini, seperti gerakan memijat. Jadi bagian dalam, bagian luar. Terakhir adalah ketiak. Oke. Ini masih waslap yang pertama. Masih kita basahi air hangat. Habis itu kita ganti waslap, kemudian kita beri sabun. Gerakannya sama seperti ini. Kemudian ambil waslap yang ketiga di waskom yang berisi air bersih, ya air bersih yang hangat untuk membersihkan sisa-sisa sabun yang menempel. Ya, jadi satu bagian 3 kali. Paham? Kalau sudah selesai, setelah itu dikeringkan dengan menggunakan handuk. Ya. Jadi seperti tadi mengeringkan bayi sedikit di Dibasahi dulu ya. Dibasahi dulu. ya, selesai lengan yang sebelah kiri ditutup. Kemudian buka lengan yang sebelah kanan. Taruh anduk lagi di bawah lengan yang sebelah kanan. Langkahnya bagaimana? Sama dengan yang sebelah kiri. Ambil waslap dulu, air hangat, basahi. Kemudian ambil waslap sabun, bersihkan dengan waslap hangat kembali. Lalu baru dikeringkan. Ya, dari bawah ke atas gerakannya seperti memijat. Ya, luar dalam sampai ke ketiak. Sudah selesai. Setelah itu ditaruh di atas dada. Kita turunkan ya. Kita turunkan selimut mandi ini sampai di batas Perut besar. batas pusar perut bagian bawah. Anduknya kita taruh di atas selimut mandi. Baru kemudian kita bersihkan daerah dada dan perut ya. Sama, yang pertama menggunakan air hangat. Air hangat. Ya. Dada sampai ke perut.
Iya. Baru kemudian ambil wastafel satunya yang menggunakan sabun, terakhir air hangat, air bersih. Terus kita Tutup. keringkan dulu. Keringkan. Nah, kita keringkan. Nah, kalau sudah kering, tutup lagi dengan menggunakan selimut Mandi. selimut mandi. Berikutnya apa? Bagian kaki. Bagian bawah. Bagian Loh, memiringkan pasien. miringkan dulu. Yuk dibantu. Pasiennya miring ke kanan. Nah, pasiennya miring ke kanan. Setelah itu handuknya ditaruh di mana? Di belakang. Nah, di belakang. Ini kemudian langkahnya sama seperti yang tadi saya lakukan 3 kali ya, 3 wastafel. Air hangat, sabun, air hangat. Ya, yang bersih. Kemudian kalau sudah dikeringkan sampai kering ya. Nah, ini seperti memijat. Sama kalau kayak kalian pakai handuk itu loh. Kan rada-rada diteken gitu ya. Ya. Seperti dimasaj gitu. Udah kering, baru diberi apa ini tadi? Kamper spiritus. Kamper spiritus. Ya. Kita oleskan di daerah punggung, pinggang ya, sampai daerah atas pantat sini. Tunggu sampai kering. Kalau sudah kering dikasih Bedak selat. bedak talek. Ya, kasih bedak talek. Sudah selesai. Kemudian apa? Memasak pakaian. Ya, posisinya masih begini pasiennya. Pakaiannya aja lagi. Ini seolah-olah pakaian bagus ya. Iya. Karena yang satunya nggak ada kancingnya. Kalau memakaikan maka harus dari bagian yang tersulit, berarti yang ada infusnya dulu. Pegangin ya. Nah, tangannya masuk. Botol infusnya, selang infusnya masukkan. Yuk, terentang. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang mudah, berarti yang sebelah kanan ya. Mana masukkan ini? Nanti wes pokoknya begini dah. Sudah selesai pakai baju. Berikutnya adalah melepas pakaian bagian bawah. Saya bantu ya, Bu. Terus berikutnya apa? Dibersihkan bagian yang mana? Yang jauh Kaki sebelah kiri, sebelah kiri. yang jauh dari petugas. Jadi yang mau dibersihkan saja yang dibuka. Kalau yang kanan nggak usah ikut dibuka, ya. Handuknya ditaruh di bawah kaki pasien. Nah, langkahnya sama tadi. Ada apa saja?
Diambil apa? Waslap. Waslap, air hangat, Air hangat, sabun air hangat. Caranya gimana? Sama seperti yang tangan tadi. Jari-jari kaki. Ya, dari jari-jari ke punggung dengan gerakan seperti memijat ya. Kemudian sampai ke daerah paha. Terakhir adalah dilipat paha. Jangan lupa dibersihkan. Seret. Diulangi pakaikan sabun, kemudian bilas dengan air Bersih, hangat. Kalau sudah Diaduk, dikeringkan. dikeringkan. Ya. Aduh, patah tulang. Sampai dilipat. Kemudian untuk kaki yang sebelah kanan bagaimana? Sama. Taruh dulu anduknya, bersihkan pakai air hangat dulu, kasih sabun, Air hangat tadi. air hangat lagi, ya yang bersih, dikeringkan. Kemudian berikutnya di mana? Di kemaluan ya. Kita bersihkan, Bu, diangkat pantatnya, gitu ya. Kemudian kita masukkan anduknya di Bawah. bawah pantat. Bawah pantat. Nah, wis, anggap aja wis masuk dah. Iya, sudah masuk dah. Kalau pakai tasnya temannya sendiri enak. Kemudian kita tawarkan ke pasiennya, apakah mau dibantu untuk dibersihkan atau mau membersihkan sendiri. Kalau mau membersihkan sendiri, maka kita berikan waslapnya ke pasiennya ya. Iya. Jadi tangannya akan membersihkan kemaluannya sendiri. Kalau kita bantu ya kita ambil waslap, kemudian kita bersihkan dengan cara yang sama, pakai air hangat, kemudian sabun dan air bersih. Ya, air bersih, bersihkan daerah sekitar kemaluan, lipat-lipat paha, dan daerah sekitarnya baru kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk. Ya, Gak usah pakai sabun ya, Bu, kalau kemarin. nggak usah. Pakai sabun silakan nanti ditawarkan ke pasiennya. Kalau misalkan ini kan daerah lipat-lipat paha ataupun bawah, bisa dengan menggunakan sabun, atau kalau pasiennya tidak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Sudah kita keringkan, diambil handuknya ya. Iya. Kemudian kita pakaikan Celana dalam. celana dalam. Celana dalam. Pakaian bagian bawah. Dari yang sebelah mana? Kiri. Yang susah. Yang terjauh. Yang terjauh. Caranya gimana? Ditekuk dulu. Sampai itu. Tangan kita masukkan ke sini. Tarik kakinya. Pasiennya nggak kelihatan ini sama bolongannya celana. Iya. Kemudian kita bantu pegang kakinya ya. Kalau sudah kita pegang begini, pasiennya pasti paham. Oh, ini berarti lubangnya ya sesuai dengan arah kanan. Gitu. Nah. Kemudian yang sebelahnya juga. Kita pasangkan sampai ke atas. Nah. Sudah ya. Sudah. Kalau sudah selesai berikutnya apa? Diganti selimut. Ganti selimut mandi dengan selimut yang Tidur. bersih. Ya, selimut pasien. Pasangin alis ta. Lifty baik beda udah skater apa? Mau pakai skater lah kalau mau pakai saya banyak. Pasiennya disuruh untuk memegangi Caranya sama seperti yang pertama pertama ujung-ujung. Iya, betul.
Bukannya ibunya bang. Kalau pasiennya nggak sadar gimana? Kalau pasiennya nggak sadar, Jangan udah, dimandiin kita dulu. kerjakan. Nunggu sadar. Ya ibu. Kenapa? Kalau udah Ya sadar. dimandikan toh. Tetap dimandikan. Itu kalau nggak sadar tetap dimandikan. Di seko, hah? Masih dimandikan kalau udah sadar. Iya. Tetap. Kayak pasien koma gitu ibu. Iya, kan tetap di seko. Oh. Memandikannya kan di seko. Ibu. Sudah selesai? Setelah itu apa? Ya, memberitahukan kepada pasien bahwa prosedur sudah dilakukan, menanyakan bagaimanakah keadaannya setelah dimandikan, bereskan alat-alat yang sudah dipakai, buka sampiran ya, jala penutup, kemudian jangan lupa cuci tangan dan dokumentasi.